warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esti Marifah dengan NIM 180 1025 280, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Pratiwi dengan NIM 180 102 5422, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Kamila dengan NIM 18010 25228, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Alia Miudi dengan NIM 18010 25021 dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang administrasi kurikulum. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi dengan tema administrasi kurikulum, yang beranggotakan saya sendiri, Siti Marifah. Saya Rina Pratiwi. Ya, Zahra Kamila. Saya Intan Alia Miudi. Selanjutnya itu ada. Nah, di dalam administrasi kurikulum ini kami akan membahas 4 poin. Itu yang pertama itu ada pengertian administrasi kurikulum, yang kedua peran kurikulum dalam pendidikan, yang ketiga proses administrasi kurikulum, dan yang terakhir keempat peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama, pengertian administrasi kurikulum. Administrasi berasal dari kata Latin ad dan ministro. Ad memiliki arti kepada dan ministro yang artinya melayani. Secara bebas dapat diartikan bahwa administrasi itu merupakan pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata ad memiliki arti sama dengan kata to yang artinya ke atau kepada, dan ministre yang artinya sama dengan kata to serve atau to conduct yang artinya melayani, membantu, atau mengarahkan. Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti oleh siswa untuk dapat menuntaskan pendidikannya pada lembaga-lembaga tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu. Usaha-usaha untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dapat berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas, baik yang dirancang secara tertulis maupun tidak, asal ditujukan untuk membentuk lulusan yang berkualitas. Yang kedua itu ada peran kurikulum dalam pendidikan. Peran kurikulum dalam pendidikan. Pendidikan yang terjadi di lingkungan sekolah disebut dengan pendidikan formal karena memiliki rancangan pendidikan berupa kurikulum tertulis yang tersusun secara sistematis, jelas, dan juga rinci. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pengawasan dan penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian kurikulum tersebut. Peranan kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah sangat strategis dan menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum juga memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Bahkan, kurikulum merupakan syarat mutlak dan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan itu tersendiri. Sangat sulit dibayangkan bagaimana bentuk pelaksanaan suatu pendidikan di suatu lembaga pendidikan yang tidak memiliki kurikulum. Proses yang ketiga itu ada proses administrasi kurikulum. Proses administrasi pendidikan itu ada pengawasan, perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir itu ada evaluasi.
Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan yang dimaksudkan untuk membina siswa atau peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang baik yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa atau peserta didik tersebut. Pada proses perencanaan terdapat berbagai tahapan dalam yaitu A. Identifikasi masalah. Pada tahap identifikasi masalah ada beberapa prinsip-prinsip di bawah ini harus menjadi pertimbangan dan perhatian. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perumusan dan pelaksanaan kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Prinsip relevansi. Yang kedua, prinsip efektivitas. Yang ketiga, prinsip efisiensi. Yang keempat, prinsip kontinuitas. Dan yang terakhir itu ada prinsip fleksibilitas. Yang B itu ada menentukan tujuan. Artinya, administrasi kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah sangatlah strategis dan menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Kegiatan utama studi pengelolaan kurikulum adalah meliputi bidang perencanaan dan pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum didasarkan pada asumsi bahwa telah tersedia informasi dan data tentang masalah-masalah dan kebutuhan yang mendasari disusunnya perencanaan yang tepat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zara. Ya, yang kedua ada pelaksanaan, yaitu pembinaan kurikulum pada dasarnya yaitu usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang sudah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Yang ketiga ada pengawasan. Pengawasan identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, pengawasan adalah penilikan dan penjagaan. Jadi, pengawasan berarti mempertahankan dan menjaga dengan baik. Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilakukan ataupun yang dikerjakan oleh pihak manajer dalam upaya ataupun usaha untuk memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang telah direncanakan sebelumnya. Fungsi dari pengawasan menurut Simbolon tahun 2004 halaman 62 yaitu mengemukakan bahwa fungsi dari pengawasan yaitu yang pertama mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang diamanahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, mendidik para penjabat supaya mereka melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Yang ketiga, untuk mencegah atau menghalangi terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian, dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan. Yang keempat, ada evaluasi. Evaluasi merupakan bagian sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Kurikulum dirancang dari tahap perencanaan, organisasi kemudian pelaksanaan, dan akhirnya monitoring dan evaluasi. Dengan tidak adanya evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Yang pertama ada evaluasi hasil belajar, yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dari hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa. Yang kedua ada evaluasi program pengajaran, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan sengaja atau dilakukan dengan sengaja untuk mengetahui tingkat keberhasilan program serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan program tersebut. Yang keempat, ada peran guru dalam administrasi kurikulum. Peran guru dalam administrasi kurikulum menurut Sri Herlina dalam Diktat Profesi Keguruan tahun 2011 halaman 52 bahwa di sekolah seorang guru berada pada kegiatan administrasi sekolah.
sekolah melaksanakan aktivitasnya untuk menghasilkan lulusan jumlah dan mutunya yang telah ditetapkan. Dalam lingkup administrasi sekolah, inilah peran seorang guru sangat penting dalam menetapkan kebijaksanaan dan juga melaksanakan proses perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, pengorganisasian, pembiayaan, dan penilaian kegiatan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, personalia sekolah, keuangan, dan hubungan sekolah dalam masyarakat. Disitulah guru harus aktif memberikan sumbangan maupun tenaganya. Administrasi sekolah adalah pekerjaan yang sifatnya kolaboratif, artinya pekerjaan yang didasarkan atas kerjasama dan bukan bersifat individual. Karena itu, semua personel sekolah dan termasuk guru juga harus terlibat. Pada administrasi personal, dalam bukunya yang berjudul Profesi Keguruan tahun 1999 halaman 175, menurut Profesor Sucipto dan Dr. Andes H. Raflis Kosasi, personal pendidikan adalah golongan petugas yang membidangi kegiatan eduktif dan yang membidangi kegiatan edukatif atau ketatausahaan. Personil bidang edukatif adalah mereka yang bertanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu guru dan konselor atau BK. Yang pertama ada implementers. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru hanya menerima berbagai kebijakan perumusan kurikulum. Yang kedua ada adapters, merupakan lebih dari sebagai kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Yang ketiga ada developers, yaitu guru berperan sebagai pengembang kurikulum dan memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Yang terakhir ada researchers, guru berperan sebagai peneliti, dilaksanakan sebagai tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah kurikulum merupakan seperangkat perencanaan dan peraturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Dengan kata lain, kurikulum adalah pedoman dalam menjalankan proses pendidikan. Kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis pada masyarakat merupakan kurikulum yang baik. Kurikulum memiliki kedudukan dan posisi yang sangat sentral dalam keseluruhan proses hingga tercapainya tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaannya, kurikulum juga memerlukan pengawasan dan penilaian atau evaluasi, sehingga hal-hal yang sudah tidak sesuai bisa dilakukan revisi atau perbaikan. Inilah yang dimaksud dengan kurikulum berkembang seiring zaman. Dari hal ini bisa dilihat bahwa keberadaan kurikulum sangat penting dalam suatu pendidikan. Selain itu, guru juga memiliki peran dalam administrasi kurikulum, karena gurulah yang bertugas sebagai pelaksana teknis dalam mengimplementasikan kurikulum. Kegagalan dalam manajemen sebuah kurikulum akan berakibat fatal pada keberhasilan dunia pendidikan. Oleh karena itu, setiap penanggung jawab lembaga pendidikan dan seluruh jajaran pendidikan harus memiliki visi dan misi yang sama dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah kurikulum supaya tercapainya tujuan dari pendidikan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.